Tim Capres-Cawapres Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud saat ini sedang menyiapkan uji materi terkait dengan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM dalam pelaksanaan pemilu presiden 2024. Tak main-main, Ganjar Mahfud bahkan menerjunkan tim yang dipimpin oleh dua advokat senior, yaitu Todung Mulya Lubis selaku ketua dan Henry Yosodiningrat selaku wakil ketua. Sementara dari kubu Anies Mohaimin menurunkan Hamdan Zulfa, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang menjadi pertanyaan, apa sebenarnya kecurangan TSM dan bagaimana MK merespons hal tersebut? Lalu beranikah MK menerima dalil kecurangan TSM tersebut? Ataukah MK bertahan sebagai pemutus sengketa yang berkaitan dengan hasil semata? Pelanggaran yang disebut terstruktur, sistematis, dan masif diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagai bagian dari pelanggaran administratif selama proses pemilu berlangsung. Pasal 463 Undang-Undang Pemilu menyatakan kewenangan untuk menangani pelanggaran TSM sebenarnya ada di Bawaslu. Menengok ke belakang tahun 2019, dalil pelanggaran TSM pernah diajukan dalam Pilpres 2019 oleh pasangan calon Prabowo Subianto Sandiaga Uno ke MK. Saat itu ada dugaan penyalahgunaan APBN untuk kepentingan elektoral seperti digunakan untuk menaikkan gaji PNS TNI Polri, gaji ke-13 dan pemberian THR lebih awal, menaikkan gaji perangkat desa, mencairkan dana bansos, mempercepat penerimaan PKH, dan lainnya. MK dalam putusan sengketa Pilpresnya menolak dalil-dalil tersebut karena dinilai tidak beralasan hukum, sebab MK menemukan fakta bahwa dalil-dalil kecurangan TSM tersebut tidak dilaporkan ke Bawaslu. Jikapun ada pengaduan atau temuan, Bawaslu sudah menindaklanjutinya serta tak ada fakta yang membuktikan bahwa Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya. Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi yang juga juru bicara MK mengenai dugaan kecurangan TSM menegaskan, kewenangan mengenai sengketa pemilu sudah dibagi habis oleh Undang-Undang Pemilu yang mengatur kewenangan MK khusus menangani sengketa terkait hasil rekapitulasi suara secara nasional yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Sementara sengketa terkait proses pemilu menjadi kewenangan Bawaslu. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan bagi MK untuk memeriksa proses pemilu yang pada ujungnya memengaruhi hasil, terutama bila pemohon sengketa bisa membuktikan dalil-dalil kecurangannya dan lembaga penyelenggara pemilu tidak melaksanakan kewenangannya. Hanya saja, MK tidak lagi menggunakan istilah TSM, karena pelanggaran TSM sebenarnya sudah menjadi ranah Bawaslu untuk menyelesaikannya. Terkait hal ini, Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Charles Simabura, tidak yakin MK berani untuk masuk ke dalam pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya kualitatif. Hal senada ditegaskan oleh praktisi hukum yang juga pegiat Tim Advokasi Peduli Pemilu atau TAPP, Gugum Ridho Putra, yang menyebut jika dalil kecurangan yang bersifat TSM sudah tidak bisa digunakan di MK, yang mengacu putusan sengketa pemilu pada 2014 dan 2019, di mana MK menolak semua dalil TSM. Menurut dia, kewenangan MK adalah sengketa hasil pemilu. Lalu bagaimana jika perkara uji materi dugaan TSM pemilu 2024 dan sengketa hasil pemilu nantinya ditolak MK? Charles mengusulkan sebuah usulan out of the box, yaitu kubu yang kalah tak usah mengajukan sengketa pemilu ke MK. Sebab bila pengajuan keberatan atas hasil KPU ditolak, hal ini justru memberi legitimasi terhadap kemenangan Prabowo Gibran sesuai hasil hitung cepat berbagai lembaga survei saat ini. Menurut Charles, lebih baik pasangan nomor urut 1 dan 3 mendeklarasikan bahwa mereka menolak hasil KPU, tetapi tidak ke MK, karena tidak percaya pada lembaga peradilan konstitusi tersebut. Dengan begitu, biarlah cacat itu dibawa terus selama kepemimpinan Prabowo Gibran. Namun bagaimana usul itu bisa diterima oleh tim paslon nomor urut 1 dan 3? Masih ada waktu hingga 20 Maret saat KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara secara nasional, yang kemudian diikuti dengan 3 hari waktu pendaftaran sengketa ke MK. Kita tunggu saja episode selanjutnya dari Dinamika Pilpres tahun ini.